Pada pertemuan pertama, kita akan membahas dasar-dasar gizi kuliner. Sebelumnya, apa itu kuliner? Kuliner merupakan seni mengolah bahan makanan, ya, mulai dari memilih, mempersiapkan, memasak hingga menyajikan makanan itu, ya. Sedangkan gizi kuliner itu merupakan paduan antara ilmu dan seni. Ilmu apa? Yaitu ilmu pengetahuan tentang gizi, ilmu bahan makanan, dan seni dalam mengolah makanan hingga menghasilkan hidangan yang siap santap, lezat, sehat, dan bergizi, dan yang tentunya juga ya menggugah selera. Tujuan penyelenggaraan gizi kuliner sendiri adalah berarti untuk menghidangkan makanan lezat, sehat, menarik, dan bergizi. Untuk itu dibutuhkan ilmu pengetahuan bahan makanan, ilmu gizi, dan keterampilan seni memasak, ya, serta pengetahuan alat-alat penyelenggaraan makanan. Itu tujuan dari penyelenggaraan gizi kuliner. Jenis penyelenggaraan gizi kuliner antara lain yang pertama adalah pengadaan makanan, yang kedua pengadaan tempat, yang ketiga pengadaan biaya, keempat pengadaan tenaga, dan terakhir pengadaan alat. Kita akan lihat satu persatu. Pengadaan makanan. Jadi perlu perencanaan sebelum kita membuat suatu makanan, ya. Atau kita biasanya membuat menu, ya. Jadi direncanakan hidangannya dan direncanakan apa saja bahan makanannya. Setelah direncanakan bahan makanan, kita melakukan pengecekan apa saja yang sudah ada dan yang belum ada mungkin bisa dibeli. Kemudian bagaimana cara penyimpanan bahan makanan itu. Dan yang terakhir adalah pengolahan bahan makanan, ya. Mulai dari persiapannya, nanti kita akan belajar bagaimana persiapan bahan makanan, kemudian bagaimana teknik memasaknya, juga kita akan pelajari pelan-pelan. Oke. Teknik memasak. Jadi ada berbagai macam cara memasak, ya. Yang pertama ada merebus, ya, berarti memasukkan bahan makanan dalam air mendidih. Nanti setiap bahan makanan juga memiliki cara merebus yang berbeda-beda. Bagaimana telur, bagaimana daging, bagaimana sayur, ya, semuanya memiliki teknik yang berbeda-beda. Yang kedua mengukus, ya. Mengukus berarti memasak dengan uap air panas, ya. Hampir sama seperti merebus, hanya saja nanti ada tempat untuk menyinggahkan bahan makanan itu sehingga tidak menyentuh air mendidih langsung. Yang ketiga mengetim, yaitu memasak dengan panas air, tidak langsung di atas api. Jadi berbeda lah tadi dengan mengukus. Mengetim ini bahan makanannya biasanya memang ditaruh di dalam air yang panas, ya, tapi mempunyai atau dengan wadah yang tersendiri untuk menampung bahan makanan itu. Yang keempat ada memanggang atau membakar. Berarti ini memasak di atas bara api atau di dalam oven. Yang kelima mengembam, yaitu memasak dengan abu panas. Biasanya bahan makanan yang menggunakan metode ini ada terasi, kemudian ada juga ikan yang dibungkus di dalam daun seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Cara yang berikutnya adalah menumis, yaitu memasak dengan minyak sedikit. Nah, berarti menggunakan minyak yang sedikit. Yang ketujuh menggoreng, ya. Ini memasak dengan minyak yang banyak. Nanti juga bahan makanan apa saja yang bisa dimasak atau digoreng seperti itu. Yang kedelapan mengunyai, yaitu memasak dengan api kecil setelah direbus, ya. Ini biasanya agar matang ataupun empuknya sempurna. Yang kesembilan ada mengasap, ya, yaitu memasak dengan asap, tidak langsung dengan api ataupun baranya, tapi menggunakan asapnya. Cara ini juga digunakan untuk proses pengawetan sehingga bahan makanannya lebih awet seperti itu.
Yang terakhir ada menyangrai, yaitu memasak tanpa minyak atau air. Jadi langsung di atas tempat pemanasan, ya, mungkin wajan ataupun apa, ya, tapi di atasnya. Ya, contohnya biasanya ada kopi, kemudian apalagi mungkin beras yang disangrai seperti itu. Itu cara-cara memasak. Yang kedua, nah, membahas pengadaan tenaga. Jadi penyelenggaraan gizi, ya, apalagi ketika itu memang secara massal, jadi memerlukan organisasi, ya, ataupun sekelompok orang yang dipimpin oleh tenaga profesional. Ya. Syaratnya tenaga penyelenggara itu harus sehat, bersih, rapi, dan higienis. Ya, contoh-contoh penyelenggaraan gizi kuliner secara massal ya biasanya ada di institusi-institusi yang menampung banyak orang. Contohnya di rumah sakit, kemudian mungkin di asrama, atau mungkin kalau ya para yang ada yang pernah tahu ada di akademi kepolisian, akademi tentara seperti itu. Biasanya ini menggunakan gizi kuliner. Ya, dan yang paling penting, pimpinan dari tim ini harus memiliki pengetahuan yang secara lengkap, yaitu mulai dari ilmu gizinya, kemudian bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, penghidangan, hingga evaluasi serta laporannya. Ya, jadi memang karena memang tanggung jawabnya sangat besar. Selanjutnya, pengadaan tempat. Untuk mengadakan gizi kuliner diperlukan dapur dengan rancangan yang efisien, ya, bagaimana untuk pergerakannya, bagaimana hingga pembuangan limbahnya, ya, semua harus memenuhi syarat yang sehat, bersih, dan higienis, ya. Terus kemudian letaknya juga harus dipikirkan, apakah dapur itu ada di bangunan induk atau di luar. Biasanya kan ada yang dapur terpisah dari pusat utama seperti itu. Yang ketiga, luasnya disesuaikan dengan kegiatan, banyak dan volume bahan makanan yang diolah. Dan yang paling penting, karena ini berkaitan dengan proses memasak, jadi bangunan itu tidak mudah terbakar. Ya. Kemudian karena nanti banyak kotoran, jadi mudah dibersihkan, anti lalat, tahan benturan, dan menarik. Selanjutnya, dapur setidaknya memiliki warna terang dan menangkap serta merefleksikan kembali sinar dengan baik, ya. Dan dapur diatur sesuai dengan urutan atau aliran makanan, mulai dari penyimpanannya, diposisikan di mana, kemudian persiapan, ya, apakah perlu pemotongan, pengupasan, pembersihan, kemudian baru dicuci, pencucian, pemasakan hingga penghidangan, hingga proses-proses itu tidak saling mengganggu tapi berurutan. Bentuknya ada yang lorong, ada yang berbentuk U, L, atau garis. Ini masing-masing dapur memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Warna yang baik tadi, yang cerah dan refleksinya bagus, ya. Warna-warnanya bisa dipilih mulai dari yang terbaik ada putih, ya, selanjutnya ada krem, kekuningan, abu-abu muda, putih gading, keabu-abuan, dan yang terakhir hijau muda. Ini yang refleksinya paling sedikit. Dan yang paling baik adalah refleksinya yang paling tinggi. Selanjutnya pengadaan alat. Jadi alat-alat apa saja nanti akan dikelompokkan berdasarkan fungsinya dan jenisnya. Mulai dari alat pengolahan bahan makanan, alat penghidang makanan, alat makan dan minum, dan yang terakhir adalah alat dapur elektronik. Itu dikelompokkan pada masing-masing. Yang pertama, tempatkan alat dengan tepat agar mudah diambil. Terutama adalah alat-alat yang sering digunakan, sehingga mencarinya tidak terlalu sulit. Nah, karena ini sering digunakan. Kemudian yang jarang digunakan ditempatkan di dalam. Alat penyimpan barang dibuat tidak terlalu dalam atau tinggi. Gudang tidak jauh dari tempat pengolahan. Dan bagian cuci atau sumber air dilakukan pada lokasi yang strategis atau bagian tengah. Ya.
Dan yang terakhir, alat masak diletakkan dekat kompor. Ya, ini berdasarkan fungsinya bisa kita atur untuk penempatannya. Rencana urutan kerja dari proses kulineri. Yang pertama, penerimaan bahan mentah, ya. Kemudian diberikan kepada penyimpanan. Biasanya nanti kalau di institusi itu ada orang-orang yang bertugas sendiri. Siapa yang bertugas penyimpanan, di sana dia memiliki catatan-catatan, ya, bahan makanan apa yang tersedia, ataupun mungkin sesuai dengan perencanaan yang mungkin diturunkan dari tadi pemimpinnya. Kemudian persiapan, ini biasanya memerlukan banyak orang. Kalau di pengalaman saya di Akademi Kepolisian, di situ ada meja besar dan orang-orang yang siap untuk melakukan persiapan, mulai dari mengupas, memotong, dan lain sebagainya. Untuk tim pemasakan juga tersendiri. Nah, kalau di institusi besar biasanya yang masak-masak ini yang laki-laki, ya, mulai dari masak bahan pokok, kemudian menggoreng, memasak sayur, ini yang laki-laki, ya. Kemudian mengatur makanan ini berarti sudah dekat ke bagian yang lain, yaitu bagian penyajian, ya. Kalau pengalaman saya di Akademi Kepolisian lagi, biasanya ini di lantai yang berbeda. Misal kalau tadi pemasakan dan persiapan di lantai 1, berarti penyajiannya di lantai 2. Ini tugasnya juga berbeda lagi, ya. Yang menyajikan karena ini melayani orang banyak, ya. Sampai kemudian bagaimana makannya, biasanya juga dipantau, ya, bagaimana orang-orang itu makan, kemudian sampai membersihkan dari bekas-bekas ataupun alat-alat yang telah digunakan. Dan ketika ada sisa makanan, bagaimana proses pembuangannya, ini juga perlu kita pikirkan. Selanjutnya, pengadaan biaya. Tentu ketika kita membuat menu atau perencanaan tadi, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan, ya. Tentunya memperhatikan daya beli juga, ya. Semisal kalau di institusi mungkin lebih enak karena mungkin dananya lebih banyak, ya. Ataupun ketika memang kalau kita hanya sekedar untuk melayani konsumen-konsumen kecil, ya, harus kita perhatikan siapa sih yang akan membeli produk kita seperti itu. Kemudian yang perlu menjadi pertimbangan pengadaan biaya yaitu tempat atau daerahnya, keadaan, musim, besar porsi, dan bentuk makanan. Kalau dihitung biaya pengeluaran dan laba sama dengan harga jual. Ini untuk menentukan harga jualnya. Itu ketika kita sebagai penjual, ya, ataupun penyelenggaraan makanan, penyelenggaraan seperti catering, seperti itu. Apa saja sih yang termasuk biaya pengeluaran? Di situ ada belanja bahan mentah, kemudian ada honor tenaga kerja, dan biaya lain-lain termasuk transportasi, sewa alat kalau memang ada perlu, ya. Honor tenaga kerja juga ini yang paling penting. Biasanya ketika kita bekerja untuk perusahaan kita sendiri, kita tidak menghitung berapa sih honor diri kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau memang perlu dihitungkan, maka kita masukkan juga bahwasanya kita juga mengeluarkan tenaga. Jadi kita perlu ada perhitungan honor atau gajinya. Hal selanjutnya kita akan membahas cita rasa makanan. Cita rasa ini timbul karena ada rasanya indera penglihatan, penciuman, dan mengecap. Ya, jadi ada kombinasi antara penglihatan, penciuman, dan pengecapan. Ya. Di mana makanan yang kita sajikan harus memberikan kepuasan pada konsumen.
ya. Selain itu, makanan juga harus aman dari mikroba ataupun zat yang membahayakan kesehatan. Ini fungsinya kita belajar nanti banyak mengulik di dalam ilmu gizi, ya. Jadi apa-apa saja bagaimana keamanan bahan makanan ataupun apa-apa saja yang membahayakan. Aspek utama dalam cita rasa yang pertama adalah penampilan makanan yang dihidangkan. Ya, jadi apakah kelihatannya menarik atau tidak. Yang kedua, rasa makanan ketika dimakan. Ini juga apakah wow, apakah terlalu asin, terlalu manis, ataupun hambar. Ini juga perlu kita pikirkan. Kita akan melihat penampilan makanan. Yang pertama, warna makanan. Ya. Untuk daging, ya, apakah ada perubahan coklat, sayur dan buah menjadi pucat. Ya, ini menjadi tidak menarik atau biasanya menghilangkan selera. Ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya, yaitu dengan teknik pemasakan yang baik, ya. Semisal sayur mungkin dimasukkan setelah air mendidih dan dimasukkan tidak terlalu lama sehingga warnanya tidak terlalu pucat, ya. Kalau memang perlu memberikan warna, kita menggunakan warna-warna yang alami ataupun terbuat dari bahan alam. Nanti banyak sekali ya bahan pewarna alami. Yang kedua, tekstur makanan. Jadi sensitivitas indera rasa kita dipengaruhi oleh tekstur makanan, ya. Jadi makanan yang cenderung padat dan kental ataupun kenyal, ya, ini biasanya memberikan rangsangan yang lambat terhadap indera pengecap, ya. Sehingga perlu kita lagi-lagi memahami untuk cara memasak dan lama memasaknya sehingga kita mendapatkan tekstur terbaik. Selanjutnya, bentuk makanan yang disajikan, ya. Apakah makanan itu disajikan dalam bentuk asli bahan makanan, contohnya buah seperti itu, ataupun kita membentuk dengan cara memotong atau mengiris bahan makanan. Nah, disesuaikan, ya, tempe orek bagaimana, memotong timun bagaimana, memotong telur bagaimana, ayam, daging dan sebagainya, ya. Kemudian apakah menyerupai bentuk asli tapi bukan bahan makanan utuh, ya. Selanjutnya, bentuk sajian khusus, contohnya nasi tumpeng, kue ulang tahun, yang mungkin ada nugget, ya, dan lain sebagainya. Untuk porsinya seberapa? Nah, jadi ukuran porsi itu memang harus. Selanjutnya, porsi makanan, yaitu ukuran yang pantas untuk kita sajikan, ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi dari penampilan itu, ya. Dan dari ukuran atau porsi makanan ini mempengaruhi dari perencanaan di awal, ya, pemakaian bahan, penggunaan alat, dan menentukan biayanya. Nah, untuk ahli gizi sendiri ini perlu kita kalau menentukan porsi makanan dan menu, kita harus merujuk pada, kalau zaman dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna, kemudian menjadi tumpeng gizi seimbang, kemudian turun lagi menjadi piring porsi makanku atau piring makanku, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, penyajian makanan, ya. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pemilihan alat yang digunakan, ya. Kalau yang berkuah biasanya menggunakan mangkok yang besar ataupun tempat yang besar. Kemudian untuk gorengan ikan mungkin semisal gurame yang besar menggunakan piring yang lonjong dan lain sebagainya, ya. Bisa disesuaikan dengan tempat-tempatnya. Yang kedua, cara menyusun makanan dalam tempat penyajian. Ini juga perlu, ya. Dan biasanya ini ada tambahan yaitu penghias hidangan, baik berupa daun-daunan ataupun sesuatu yang dibentuk.
Yang kita bahas selanjutnya adalah rasa makanan. Ya, rasa makanan ditentukan oleh indera pencium dan pengecap. Ya, hingga yang pertama kita sebut sebagai aroma, yaitu senyawa yang mudah menguap akibat reaksi enzimatis atau non enzimatis karena terbentuknya asam amino. Biasanya proses pemasakan dengan suhu tinggi ini menimbulkan aroma yang sangat kuat, ya. Kemudian aroma makanan juga bisa menggunakan dari bahan sintetis seperti teh, buah dan lain sebagainya. Ya, ini bisa kita gunakan juga ketika dalam pembuatan makanan. Yang kedua ada bumbu masakan dan penyedap. Jadi bumbu dapat membangkitkan selera dan memberi rasa khas, ya. Yang banyak digunakan biasanya adalah rempah-rempah. Sedangkan rasa itu, ya, timbul karena larutnya pemberi rasa ke dalam air liur dan merangsang saraf pengecap, ya. Ketika makanan atau rasa makanan itu tidak begitu sedap, nah, ini bisa kita perbaiki dengan menambah penyedap seperti daun salam, daun jeruk, seledri, kemangi, kecap. Ya. Kalau ini terakhir ya, kalau memang benar-benar dibutuhkan, bisa menggunakan monosodium glutamat. Tapi mungkin ketika kita melihat bagaimana kontroversialnya MSG atau monosodium glutamat, sehingga banyak orang yang menghindari ini. Nah, untuk menuju lebih sehat seperti itu. Keempukan makanan. Makanan empuk lebih dinikmati dari makanan keras, ya, karena intensitas rasanya lebih tinggi. Keempukan ditentukan oleh bahan dan cara pemasakan. Ya. Bagaimana daging harus dimasak berapa lama, telur berapa lama, kemudian kentang berapa lama, nasi berapa lama, seperti itu. Di zaman modern ini, ya, ada mungkin beberapa alat yang digunakan untuk membantu mengumpulkan daging, ya, ataupun sampai tulang-tulangnya, ya, atau yang kita sebut sebagai presto. Setelah semuanya tadi, yang tidak kalah penting adalah higien dan sanitasi dari tempat pengolahan makanan, ya, mulai dari ada tidaknya jamban atau dan kamar mandi, letaknya di mana, ya. Kemudian ada fasilitas cuci tangan sehingga orang yang dari keluar memasuki dapur itu bisa mencuci tangannya. Di dapur itu sendiri juga perlu adanya peraturan yang mengharuskan pekerja harus mencuci tangan, berpakaian rapi dan bersih, dan teratur memotong kuku. Ini untuk menghindari adanya kotoran-kotoran yang ada di kuku. Kalau di dapur-dapur besar juga ada pemeriksaan dari pekerja secara teratur. Ini untuk melihat apakah ada tidaknya penyakit menular, yang baik itu dari pencernaan dan pernapasan. Kemudian perlu adanya penyediaan pakaian kerja yang rapi dan bersih tadi, dan juga tutup kepala untuk menghindari jatuhnya rambut atau kotoran yang ada di kepala. Yang kedua, untuk memelihara higien dan sanitasi makanan, perlu kita gunakan alat pengambil makanan. Ya, mungkin berbeda-beda nanti alatnya, banyak sekali. Ya, dan dijaga dari kemungkinan pencemaran. Biasanya setelah siap disajikan, ada beberapa makanan yang ditutup dengan plastik. Kalau memang bahan makanan itu setelah terjadi pengolahan butuh disimpan, maka kita perlu adanya lemari es. Kemudian juga ada pula jenis makanan yang perlu dijaga khusus, yaitu jenis makanan panas yang suhunya lebih dari 140 derajat Fahrenheit, ya. Dan yang terakhir yang paling penting, jadi penyimpanan makanan itu tidak terlalu lama sampai disajikannya, ataupun biasanya memang segera untuk disajikan.
Hal yang kita bahas selanjutnya adalah minuman dan makanan kecil. Yang pertama, minuman sehari-hari. Meliputi yang pertama air putih, ya. Berarti ini harus memenuhi standar syarat air minum, ya. Tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Yang kedua, teh. Teh itu ada teh hitam, teh hijau, dan teh agak hitam. Ini perlu kita simpan pada wadah tertutup dan kering. Selanjutnya ada kopi. Kopi juga banyak macamnya. Ada kopi robusta, arabica, luwak, medan, jawa, dan lain sebagainya. Ya, kopi ini bisa disajikan dalam bentuk kopi tubruk atau kopi instan, atau mungkin sebagai penyedap kue. Ya. Kemudian selanjutnya ada coklat. Ya, ini mengandung lemak 56%. Biasanya disajikan dengan menambah susu. Bentuknya bisa bubuk, batangan, butiran, atau yang perlu dengan seduhan air panas. Jenis minuman panas ada wedang jahe, wedang ronde, wedang sereh, wedang asam, wedang tomat, wedang jeruk, wedang sekoteng, wedang serbat, dan wedang bajigur. Untuk yang dingin, ya, mulai dari es sirup sampai minuman ringan yang kaleng ataupun yang botol. Selanjutnya makanan kecil atau kudapan. Ya, ini biasanya disajikan bersamaan dengan teh, kopi, ataupun minuman dingin. Ya. Disajikan di antara 2 waktu makan, yaitu antara makan pagi dan makan siang, biasanya jam 10, atau antara makan siang dan makan malam, biasanya jam 16. Ya. Kandungan kalorinya antara 100 sampai 200 kilokalori. Yang fungsinya dari kudapan atau makanan kecil ini adalah sebagai pertahanan agar tubuh tidak menurun daya kerjanya. Ya. Contoh-contoh makanan kecil. Yang pertama, rasa manis. Itu ada kue basah dan kue kering. Ya, yang basah ada bubur, kola, jajanan kukus, kue yang direbus. Untuk yang kering ada aneka gorengan dan aneka kue panggang. Makanan kecil rasa asin, ini juga ada basah dan kering. Untuk yang basah ada lemper, lepet, dan sebagainya. Kemudian yang kering biasanya yang gorengan-gorengan seperti itu, atau yang dipanggang. Dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas dasar-dasar gizi kuliner, ya, atau kuliner 1. Ini bahan bacaan yang mungkin bisa kita cari, ya, bisa cari di mana saja, ataupun bisa juga mencari di internet. Ada banyak bahan bacaan lain karena zaman modern ini kita dipermudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.